Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakiani Pratiwi dengan NIM G7012495 dari kelas C. Jadi video ini ditujukan untuk memenuhi tugas pendahuluan analisis formasi percobaan pertama dengan judul pengenalan spektrofotometri UV Vis. Baik, jadi yang pertama adalah definisi spektrofotometri UV Vis, yaitu adalah teknik dalam analisis kimia yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu zat untuk menyerap cahaya dalam daerah ultraviolet dengan rentang 200 sampai 400 nanometer dan juga pada daerah visible dengan rentang 400 sampai 800 nanometer. Nah, metode ini didasarkan pada interaksi antara cahaya dan juga materinya, di mana molekul dalam suatu larutan akan menyerap suatu cahaya pada panjang gelombang tertentu. Nah, besar cahaya yang diserap dapat digunakan untuk mengukur suatu zat dalam suatu larutan. Baik, yang selanjutnya itu adalah prinsip kerja dari spektrofotometri UV Vis. Jadi prinsip kerja alat ini adalah pengukuran intensitas cahaya dari sebelum maupun sesudah melewati sampel. Nah, cahaya dari sumber cahaya akan diarahkan ke monokromator untuk dipilih panjang gelombang tertentu. Nah, setelah dilakukan pemilihan panjang gelombang, cahaya tersebut akan dilewatkan melalui sampel yang berada di dalam kuvet. Nah, sebagian cahaya akan diserap oleh zat dan sisanya akan diteruskan ke detektor. Nah, perbedaan intensitas cahaya dapat digunakan untuk menghitung nilai absorbansi, dan semakin tinggi konsentrasi zat maka semakin besar pula cahaya yang diserap. Baik, jadi yang selanjutnya itu ada komponen utama dari spektrofotometri, yaitu yang pertama ada sumber cahaya. Jadi sumber cahaya ini dia adalah penghasil energi radiasi untuk si spektro ini, yaitu dia menghasilkan cahaya UV biasa pakai lampu deuterium, kalau di visible itu pakai lampu tungsten. Terus yang selanjutnya itu ada monokromator. Monokromator ini dia merubah cahaya yang polikromatis atau berbagai panjang gelombang menjadi satu panjang gelombang saja atau monokromatis. Nah, yang selanjutnya ada kuvet. Kuvet itu tempat atau wadah sampel yang biasa terbuat dari kaca ataupun kuarsa. Terus yang selanjutnya ada detektor. Detektor ini tugasnya untuk menangkap cahaya yang telah diteruskan. Dan yang terakhir itu ada display. Display itu adalah alat yang digunakan untuk menampilkan hasil dari pengukuran yang biasa diisi dengan hasil dari absorbansi. Kemudian yang selanjutnya itu adalah jenis dari spektro. Jadi jenis dari spektro itu ada dua, ada single beam sama double beam. Kalau mereka berdua ini hanya dibedakan dengan jalur cahayanya saja. Kalau single beam itu hanya satu, jadi untuk sampel dan blanko itu diuji secara bergantian karena hanya memiliki satu jalur cahaya saja. Tapi ini kekurangannya itu memungkinkan untuk kurang akurat dibanding double beam. Sedangkan kalau double beam sendiri itu pengujiannya bisa dilakukan bersamaan antara blanko dan juga sampelnya, sehingga menghasilkan hasil yang lebih akurat. Kemudian ada hukum Lambert-Beer dalam UV Vis. Jadi hukum Lambert-Beer dengan rumus absorbansi sama dengan absorptivitas molar dikali dengan konsentrasi dikali dengan panjang lintasan. Yang dimaksudkan bahwa absorbansi ini dia berbanding lurus dengan konsentrasi dan juga panjang lintasan. Jadi semakin besar konsentrasi suatu zat, maka semakin besar juga nilai absorbansinya. Kemudian berikut langkah-langkah penggunaan spektrofotometri. Yang pertama itu menyalakan alat, yaitu tujuan untuk warming up atau melakukan pemanasan pada alat agar lebih stabil. Terus yang kedua itu menentukan panjang gelombang yang sesuai dengan zat yang akan dianalisis. Terus yang ketiga itu menyiapkan larutan blanko, kemudian memasukkan blanko ke dalam kuvet, seterusnya melakukan kalibrasi. Setelahnya itu menyiapkan sampel dan memasukkan ke dalam kuvet dengan hati-hati, terus meletakkan kuvet ke dalam spektro dan mengukur dan juga mencatat hasil yang tertera di display. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.